Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat salimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa di bulan Ramadan kali ini, di mana kita sudah hampir memasuki 10 hari yang terakhir. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Akhir. Allahumma amin. Sahabat salimah yang dirahmati Allah, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini ada sebuah amalan yang pahalanya sangat luar biasa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan adanya etikaf. Apa itu etikaf? Yaitu berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita bermuhasabah, berintrospeksi atas semua perbuatan-perbuatan kita. Sahabat salimah yang dirahmati Allah, etikaf sendiri hukumnya ada 2, yaitu etikaf sunnah, yaitu etikaf yang dilaksanakan pada 10 hari di bulan Ramadan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktakiful asra al awakhira min Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, iktikaf wajib, yaitu iktikaf karena bernazar. Misalnya, apabila Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan beriktikaf. Nah, untuk hal seperti ini, maka hukumnya wajib iktikaf dilaksanakan. Sahabat salimah, kapan waktu kita beriktikaf? Yaitu pada bulan Ramadan ya, untuk ibadah, untuk iktikaf sunnah ya, tidak ditentukan berapa lamanya, bisa malam, bisa siang, ya, bisa ya lama 10 hari penuh atau sebentar saja. Ya'la bin Umayyah berkata, sesungguhnya aku berdiam diri di masjid, tak lain hanya ya untuk beriktikaf gitu. Sahabat salimah yang dirahmati Allah, syarat-syarat iktikaf ada 5. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua, niat. Niat ini bisa diucapkan dalam lisan atau niat di dalam hatinya bahwa kita akan beriktikaf. Yang ketiga, sudah balik atau berakal. Syarat yang keempat adalah suci dari hadas besar atau junub ya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Dan yang terakhir, syarat dari iktikaf adalah dilakukan di dalam masjid. Ketika kita beriktikaf di dalam masjid ya, atau orang yang beriktikaf di dalam masjid ya, masih diperbolehkan
mengantarkan istri ya karena sebuah keperluan, sebagaimana Rasulullah SAW mengantarkan istrinya yaitu Ibunda Syafiah ya, itu diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Diperbolehkan juga ketika kita beriktikaf ya, menyisir, mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan tubuh dan kotoran dari bau badan. Yang ketiga, diperbolehkan dalam iktikaf adalah keluar dari masjid karena adanya sebuah keperluan ya yang harus dipenuhi, misalnya buang air besar, buang air kecil, atau hal yang lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid, dan segera kembali ke masjid apabila keperluannya sudah selesai. Diperbolehkan juga ketika kita beriktikaf ya, makan, minum di dalam masjid ya, tidur di dalam masjid sepanjang kita bisa menjaga kebersihan dan kesucian dari masjid. Yang terakhir juga diperbolehkan kita menemui tamu di masjid untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam agama. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, ada hal-hal yang membatalkan iktikaf, diantaranya adalah apabila kita meninggalkan masjid dengan sengaja tanpa adanya keperluan, walaupun itu hanya sebentar. Membatalkan iktikaf diantara yang lain adalah ketika seseorang itu murtad, keluar dari Islam. Ketika dia hilang akal ya, baik dia karena gila atau karena mabuk. Bagi perempuan apabila kemudian dia haid atau nifas pada saat melakukan iktikaf, maka iktikafnya juga batal. Dan yang terakhir, hal yang termasuk membatalkan iktikaf adalah bersetubuh. Sahabat Salimat yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi ya sedikit ya tentang iktikaf. Semoga kita di dalam Ramadan ini ya bisa mengikuti contoh dari Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.